Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nazla Ulfalubis dari kelas SI 2D, NIM 20220062, nomor absen nomor 17. Presentasi saya di sini mengenai tentang tabel ANOVA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tabel ANOVA, mulai dari pengertian ANOVA, ciri-ciri ANOVA, kegunaan ANOVA, dan jenis-jenis ANOVA, beserta contoh-contoh tabel ANOVA-nya. Di sini saya akan jelaskan semuanya. Untuk yang pertama, di sini ada pengertian ANOVA. Saya akan menjelaskan pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik yang bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti akan ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Contohnya adalah seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6, di mana dalam penelitian tersebut kelas 6A diberi perlakuan A, kelas 6B diberi perlakuan B, dan kelas 6C diberi perlakuan C. Setelah adanya perlakuan selama 1 semester, kemudian dibandingkan hasil belajar semua kelas A, kelas 6, A, B, dan C. Masing-masing kelas jumlahnya berkisar antara 40 sampai dengan 50 siswa. Hasil akhir yang didapatkan adalah nilai F hitung. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dalam tabel F pada derajat kebebasan tertentu atau degree of freedom. Jika F hitung lebih F tabel, maka disimpulkan bahwa menerima H1 atau yang berarti ada perbedaan secara nyata atau signifikan hasil ujian siswa antar perlakuan model pembelajaran. Lanjut, di sini ada ciri-ciri ANOVA. Saya akan menjelaskannya. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel responsif sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini, adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin? Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel responsif berskala data rasio atau interval atau numerik atau kuantitatif. Untuk jenis-jenis ANOVA,
Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel, faktor atau independent variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel responses atau dependent variabel atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, univariat, yaitu yang terdiri dari satu univariat one way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya satu. Yang kedua, univariate two way analysis of variance apabila variabel bebas ada dua sedangkan variabel terikat ada satu. Yang ketiga, univariate multi way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dua sedangkan variabel terikat ada satu. Lanjut, yang kedua itu ada multivariate yang terdiri dari yang pertama, multivariate one way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, multivariate two way analysis of variance apabila variabel bebas ada dua sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Yang ketiga, multivariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dua sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Yang terakhir, jenis lain yang menggunakan prinsip ini adalah yang pertama, repeated measure analysis of variance. Yang kedua, analysis of covariance atau ANSOVA. Yang ketiga, multivariate analysis of covariance atau MANCOVA atau MANCOVA. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ANOVA satu arah. Di sini dikatakan kapan ANOVA satu arah itu digunakan. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok, biasanya terdiri dari lebih dari dua kelompok. Penggunaan ANOVA kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Misalkan jika kita ingin melihat pengaruh bentuk kemasan suatu produk terhadap penjualan, jika faktor yang menjadi perhatian kita untuk selanjutnya diuji adalah berupa satu faktor, misalnya pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita gunakan adalah satu arah. Selanjutnya disebut ANOVA satu arah atau one way ANOVA karena pusat perhatian kita hanya satu. Dalam hal ini bentuk kemasan suatu produk, tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Pada dasarnya, ANOVA satu arah juga dapat digunakan untuk kasus yang diuji menggunakan ANOVA dua arah. Namun, kita harus melakukan pengujian satu persatu sehingga jauh lebih efektif jika digunakan ANOVA dua arah. Selanjutnya, ini dia hipotesis ANOVA satu arah. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. Di sini ada hipotesis ANOVA satu arah, yaitu hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. Yang kedua ada H1, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. Dalam analisis ragam ANOVA, hipotesis yang digunakan hanya berupa hipotesis untuk kasus dua arah. Artinya, hipotesis yang digunakan untuk ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah adalah sama.
Perlu diketahui bahwa dalam analisis seragam ANOVA kita tidak dapat menentukan mana kelompok yang benar-benar berbeda. Kemampuan analisis seragam ANOVA hanya mampu mendeteksi apakah ada perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok tersebut. Di sini saya ada contoh tabel ANOVA satu arah, yaitu dalam satu tabel ada 5 kolom. Yang pertama kolomnya judulnya sumber variasi, yang kedua sum of square atau SS, yang ketiga degree of freedom atau DF, yang keempat mean squares atau MS, yang kelima F hat. Dari kolom 1, baris 1 itu ada terletak di situ perlakuan atau TR, baris keduanya ada error, dan baris ketiganya ada total. Dan kolom kedua, baris pertama itu ada SSTR, itu sudah ada keterangannya di bawah. SSTR itu adalah jumlah kuadrat perlakuan atau treatment. Terus SSE itu udah ada di situ penjelasannya, itu adalah jumlah kuadrat error gitu. Dan selanjutnya di kolom ketiga ada K1 dan baris keduanya ada NK dan baris ketiganya ada N1, dan kolom keempat itu baris pertamanya ada MSTR yang artinya adalah rata-rata kuadrat perlakuan. MSE itu adalah rata-rata kuadrat error, dan F hat-nya adalah MSTR per MSE. Di sini sudah ada dijelaskan keterangannya. K adalah banyaknya perlakuan, N adalah banyaknya sampel gabungan, SSTR adalah jumlah kuadrat perlakuan atau treatment. Untuk jalan penjelasan dari tabel berikut ada di gambar ini, yaitu ini ada dijelaskan. Misalnya ini ada SSTR sama dengan itu penjumlahannya sama yang I yang di bawah itu, dan di sini setiap kata atau setiap penjelasannya sudah tertera di sini, seperti SST adalah jumlah kuadrat total dan SSE adalah jumlah kuadrat error, MST itu adalah rata-rata kuadrat perlakuan, MSE adalah rata-rata kuadrat error, dan F hat itu adalah statistik uji ANOVA. Di sini sudah dijelaskan semua pada gambar ini untuk contoh tabel ANOVA satu arah. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan tentang tabel ANOVA dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mengenai presentasi tentang tabel ANOVA ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najil Falubis mengucapkan terima kasih.